Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh hadir ke tempat ini Tuhan, dan kami boleh ada di tempat ini. Kami persiapkan tubuh jiwa roh kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan layani setiap kami itu masuk dalam hadirat-Mu. Dan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Yesus. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh
Perbuatannya ajaib bagi setiap kita. Mari bersama-sama angkat tangan tinggi-tinggi. Dan mari bersama kita katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Mari bersujud lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Mari Tuhan lebih sekali lagi bersama Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Kita percaya Dia Allah yang besar, amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan kita dialah perlindungan kita, kota benteng kita. Berikan tos kanan kiri, katakan Dia Tuhan yang menjagaku. Haleluya. Bersukacita, menari bagi Dia. Karena kita percaya Tuhan menjaga kita. Ibadah hormat dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semua
Karena kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Siapa yang percaya di sini setiap permohonan doa-doa kita, Tuhan pasti akan menjawab. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, bahkan dia Tuhan yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Dan mari bersama kita siapkan hati kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan. Dan mari bersama-sama kita satu hati kita akan berdoa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji menyembah nama-Mu. Bahkan kami telah bersukacita bagi Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami sudah memberi yang terbaik bagi Engkau lewat persembahan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak akan berhenti, tapi Kau Allah yang memberikan
siapkan hati kita. Kita akan menerima berita benar firman Tuhan. Biarlah seperti Musa yang haus, yang rindu aliran sungai Tuhan. Begitu hati kami Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan menerima aliran surga dari Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari Tuhan bersama kita katakan. Dirimu sayang
Kita mau belajar dari Elia. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Kita ini juga manusia biasa. Siapa yang di sini Superman? Angkat tangan. Supergirl angkat tangan. Yang manusia super di sini bisa terbang, nggak ada kan? Semua sama. Makannya nasi kan? Betul? Ada yang babi guling, ada yang ayam betutu, semuanya makannya sama ya. Tidak ada yang makannya beling gitu, nggak ada ya. Kayak pegalumpi nggak ada. Elia manusia biasa, kata Alkitab, sama seperti kita. Dan saat Elia berdoa, Tuhan itu menjawab doanya. Dan tantangan Elia itu tidak gampang karena dia dikejar Isabel dan Ahab. Tapi puji Tuhan, Elia dipakai Tuhan luar biasa. Di sini kita mau belajar tentang Elia. Kita mau buka Yakobus pasal yang ke-5. Kita baca dari ayat 12 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 18. Yakobus 5 ayat 12. Oh ya. Kita mau baca bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kami yang bergembira, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, saya terakhir. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sungguh luar biasa ya. Coba kita dalam 3 tahun tidak turun hujan. Coba rasanya seperti apa? Panas. Coba dalam 3 tahun kita setiap hari hujan. Ya, tapi Tuhan sungguh ajaib dan adil kita di Indonesia ini. Tuhan nggak dalam setahun itu menurunkan hujan terus, dan juga tidak panas terus, tapi ada cuaca panas dan ada hujan. Kita baru kena banjir, orang aja udah bingung karena banjir itu tidak bisa ditahan. Gimana nahannya? Namanya air kan kencang.
itu tidak bisa ditahan. Waktu bulan kemarin kan saya bicara tentang Yunus. Waktu Yunus tidak taat sama Tuhan, badai datang, kapalnya sampai goyang-goyang seperti itu. Tapi saat Yunus mau bertobat, badai itu reda. Dan hari Minggu waktu khotbahnya tentang pencobaan, karena firman Tuhan itu untuk kita dan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bukan untuk yang menyampaikan firman saja. Dan hari Senin pagi pun kita mengalami di perumahan kami banjir seperti danau. Mungkin ada yang sudah dengar tentang kesaksian kami. Jam 10 pagi itu sungai di samping rumah kami itu sudah menari-nari, kencang sekali dan deres. Akhirnya mobilnya dibawa ke geprek ke atas. Dan di situ saya lihat air, cuma Tuhan dalam nama Yesus jangan sampai gitu aja. Dalam nama Yesus. Tapi air itu semakin kencang. Karena semua orang udah panik, manggilin saya, "Enggak Pak, keluarin itu motornya, keluarin motornya." "Enggak Pak, tenang saja. Banjir gak akan sampai rumah kita, di gang kita," saya gitu. Udah lupa semua. Jadi orang tuh semua sudah panik dari perumahan kami. Mobil, motor semua dibawa naik semua. Dibawa naik. Itu yang bikin kadang orang tegang. Jadi udah gak berpikiran yang berdoa seperti itu. Kadang orang pikirin menyelamatkan harta benda. Menyelamatkan harta bendanya. Jadi mobil semua segala macam dibawa ke atas. Tapi saat itu saya dengan inisiatif, saya ke dapur, saya cari garam. Karena garam itu mentahirkan. Waktu itu pelayanan Elisa, air itu orang itu banyak keguguran. Mereka bilang sama Elisa, setiap orang yang minum dari air itu, orang itu keguguran, banyak keguguran bayi. Tapi ditahirkan dengan garam. Saat itu saya ambil garam, saya berdoa. Garam itu melambangkan apa kalau perjanjian baru? Terang. Saya ambil garam, saya bilang, dalam nama Yesus, aku urapi Tuhan. Gang saya, rumah Tante Lydia, rumah depan saya, walaupun dia beda agama dengan saya, sebelah juga beda agama dengan saya urapi. Karena memang kita tetanggaan satu gang. Saya ambil topi, saya jalan. Orang panik menyelamatkan harta benda, saya jalan. Saya jalan memuji Tuhan dalam nama Yesus. Langsung saya ke sungai, lihat gini, saya urapi dalam nama Yesus. Jangan masuk sampai sini. Rumah Tante Lydia langsung saya urapi dalam nama Yesus. Terus saya urapi rumah depan saya dalam nama Yesus. Rumah saya, rumah sebelah, dan saya pagari di gang masuk tempat saya lihat masuk. Saya lari lagi ke sana, tempat sungai yang nggak ada ini, maksudnya langsung sungai gitu, memang nggak ada pembatas. Dalam nama Yesus, kamu mengalir sampai sana, jangan masuk ke gang saya. Puji Tuhan, Tuhan jawab benar. Kalau dilihat secara manusia, orang lihat di IG, teman-teman saya sudah telepon. Gimana keadaan kamu? Saya bilang, saya baik-baik saja. Rumah saya tidak apa-apa. Dilihat dari atas, rumah itu sudah seperti danau. Kalau dilihat secara manusia, sampai tetangga depan saya sudah kebingungan karena mobilnya ada di bawah, di depan rumah. Tapi saya percaya, saya langsung ke geprek, saya telepon Tante Lydia, Tante kita harus berdoa. Terus saya bilang sama Tuli, kamu berdoa di sana di atas, kamu doakan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Orang sudah pada nangis karena apa? Memang benar-benar seperti danau. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita berdoa menyembah. Kita tenang, hati itu tenang, amin, tenang. Terus Senin itu ada ibadah MPUK ya. Saya bilang, udah berangkat aja MPUK.
rumah nggak apa-apa. Setelah dia pulang dari persekutuan MPUK itu, saya sama Lucy pulang. Setelah saya pulang, saya lihat rumah, nggak apa-apa ya. Saya lari ke tempatnya tante, karena tante ke Surabaya. Saya lihat cuma ada lumpur-lumpur. Itulah kuasa Tuhan. Padahal di depan rumah tante itu rumahnya sudah seperti kolam. Tidak mengalir ke tempat kami dan tidak mengalir juga ke tempat Tante Lydia. Dan di depan rumah saya yang Pak Gede itu sampai ngelirik, Ania, kita rumah kita aman ya. Iya Pak, saya kan berdoa Pak, aku bilang gitu. Bapak ke pasar kan ada kosong, saya berdoa. Oh berdoa ya? Iya, kalau nggak berdoa mobil Bapak ini tidak terselamatkan. Pasti akan hanyut karena banyak sekali galon itu semua hanyut. Dan sorenya yang lucu, depan saya gini, Mbak Ririn, saya nemu apa? Ember besar. Ya ampun, saya gini. Saya ya ampun Pak, aku bilang gitu. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa pertolongannya. Saya jadi ingat seperti Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di sana dikepung air, di sana dikepung air. Di sini bisa Tuhan keringkan. Itu luar biasa. Dan setelah banjir, siapa yang panen? Tante Lydia. Panen apa? Tanah banyak. Cocok tanah. Itu sungguh luar biasa. Sampai kami ketawa-ketawa. Wah, tante panen banyak sekali. Ini aku ngomong gitu. Iya, itu katanya tanahnya subur. Tanahnya subur. Jadi kemarin sudah beli pot banyak ya tante ya. Beli pot banyak. Karena kita mensyukuri. Karena waktu kita lihat buka di samping, tanamannya Kelly semua, tinggal potnya. Jadi tanah sama tanamannya sudah tidak ada. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kasih tanah. Beli tanah kan mahal kan? Daripada itu 10.000 berapa itu udah jadi berapa pot kan? Tuhan sungguh luar biasa. Dan kemarin itu tanahnya sudah saya gini kan, Pak Gede, jangan dibuang ya tanahnya itu sudah milik Tante Lydia. Oh mau aku ambil Mbak Rina? Oh jangan, sudah milik orang lain, jangan diambil tanahnya. Saya gitu, dia ketawa. Oh iya. Karena apa? Apapun ujian, apapun pencobaan yang kita alami, kita percaya itu mendatangkan apa? Kebaikan untuk kita itu lebih dekat sama Tuhan. Kalau dipikir secara manusia, Tuhan, aku sudah melayanimu Tuhan, aku sudah mendoakan orang Tuhan, aku sudah ini, kenapa? Tuhan datangkan banjir. Tapi Tuhan itu punya rencana. Karena untuk kita lebih menyembah sama Dia, lebih dekat sama Dia. Dan saya percaya apa yang kita doakan, Tuhan itu pasti menjawab. Yaitu kalau doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Kadang Tuhan menolong itu di hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan. Coba misal saya belum keluar dari perumahan, maju kena, mundur kena. Tapi sebetulnya walaupun saya tetap di rumah, saya pun aman. Karena rumah saya kering, tidak ada apa-apa. Ini 2 kali kejadian dan semua sama. Rumah saya di gang saya sendiri yang tidak terjadi apa-apa. Itu karena apa? Karya Tuhan yang luar biasa. Berarti Allah kita itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saat kita berdoa, Tuhan bisa menghentikan air itu. Jadi air di sungai tidak bisa masuk. Secara manusia itu mustahil. Apalagi di tempat tante, pinggir sekali. Bisa saja masuk. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan pagari, Tuhan bentengi. Hari-hari ini banyak sekali orang yang minta doa. Banyak sekali. Karena saya dalam bulan ini banyak sekali melayani, mendoakan orang.
Juga ada yang pernah saya saksikan. Saya mendoakan Opa Elias. Dia koma di tempat tidur. Sudah beberapa pendeta mendoakan, tapi tetap aja dia koma di tempat tidur. Dia cuma makannya pakai selang, kencing pakai kateter. Waktu itu saya ditelepon teman saya dari GBI Rock, Abanan, teman komsel saya dulu. Mbak Ririn tolong doakan. Oke, besok saya ke sana. Setelah saya mau ke sana itu padahal panas, jam 8 itu panas. Tiba-tiba waktu saya mau berangkat, hujan deras banget. Saya cuma gini, hujan berhenti. Anak raja mau pergi pelayanan. Saya cuma katakan seperti itu. Anak raja mau pergi pelayanan. Dan teman saya sudah nelpon, Mbak Ririn saya jemput aja. Saya bilang tidak. Dekat aja di situ di Geria Loka. Saya naik motor. Karena saya janjian sama Yohana, saya ngomong gitu. Oke. Terus akhirnya saya datang ke sana sama Yohana. Sampai di tempatnya Opa itu tiba-tiba hujan deras sekali. Saya cuma gini, yuk, ada yang ganggu. Akan aku urapi biar hujan ini reda. Saya urapi rumahnya, semua saya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya urapi, saya ajak masuk semua. Si omanya, teman saya yang dari gereja GBI Rock itu, terus Yohana, ayo masuk. Saya kasih minyak urapan semua. Tuhan pagari, Tuhan bentengi. Kita doakan si Opa. Waktu kita masuk, saya sampai nangis mencucurkan air mata. Badannya sudah kurus, perutnya semuanya, ya Tuhan, nafasnya cuma di sini. Gitu. Saya sampai, ya Tuhan, saya gitu. Hati ini kayak saya jadi ingat waktu Tuhan Yesus datang ke Lazarus. Sudah 3 hari Lazarus mati. Itu yang saya lihat seperti itu. Saya lihat si Opa. Saya sampai nangis, saya sampai ya Tuhan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan sudah mau panggil, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Akhirnya opanya saya urapi, saya putuskan segala kutuk, segala apapun. Saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita memuji Yesus terlebih besar. Saya katakan sama yang ikut doa itu. Setelah saya memuji, saya putuskan, saya bisikin si Opa. Opa ampuni semua orang yang berbuat salah kepada Opa. Lepaskan saat ini juga. Akhirnya setelah itu sudah saya putuskan, saya doakan, saya lepaskan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara dengan saya, disuruh sudah memuji. Banyak sekali minuman. Tidak apa-apa, aliran air hidup. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk omanya minta maaf. Saya bilang, Oma harus minta maaf. Opa sudah mau ke surga. Saya sudah serahkan, saya doakan Opa biar Opa jalannya tenang. Omanya nangis. Ya Papa, kalau Papa udah mau berangkat silakan Papa ke surga. Gitu. Udah ikhlas kan? Saya ngomong gitu. Nanti saya dipikir malaikat pencabut nyawa kan. Jadi saya harus ngomong dulu baik-baik. Sudah ikhlas belum? Kalau belum ya saya nggak akan doa. Gitu maksudnya ya enggak. Ya saya doakan biar hidupnya lebih lama gitu. Tapi kan omanya kesian gitu loh. Jadi Oma ikhlas kalau Opa sudah dipanggil Tuhan, Opa ke surga. Iya ikhlas. Bener ya ikhlas ya. Oke ikhlas. Saya doakan. Oma minta maaf. Akhirnya omanya minta maaf. Opa aku minta maaf segala kesalahanku. Selesai. Sudah telepon semua anak cucu menantu. Nanti aja, tidak ada kata nanti. Sekarang kalau sama saya tidak ada. Saya tidak mau menunda-nunda. Akhirnya anak cucu menantu diteleponin semuanya. Diteleponin hari Selasa terakhir ada anak cucunya minta maaf. Sebelum sampai pulang, opanya sudah dipanggil Tuhan.
dalam hidup kita, jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada iri hati. Ini membuat kita jalan ke surganya itu susah. Dan Tuhan itu baik loh, masih dikasih koma, belum dikasih titik. Coba saat kita kepahitan, saat kita dalam dosa, saat kita marah, saat kita dengki, kita dipanggil Tuhan. Mau masuk di mana? Itu. Saya juga mau saksikan Inang. Dan saya pun membawa Inang dari pelepasan sampai Inang pun dipanggil Tuhan. Itu sungguh luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Orang-orang yang sudah melepaskan, sudah ada pelepasan, itu akan ada damai, akan ada sejahtera. Jadi dipanggil Tuhan gak takut. Tapi kalau belum ada kedamaian, dipanggil Tuhan takut. Takutnya yang bawa hantu, bukan Tuhan. Kan beda tipis, Tuhan, hantu. Nanti dibalik aja. Nah, tapi kalau kita udah di dalam Tuhan, kayak Inang itu, aku melihat Roh Kudusnya manis. Sudah dikasih penglihatan. Coba misal Inang sudah dikasih penglihatan, terus Bu Mister nanya, Inang hidup lagi ya 5 tahun, pasti jawab, enggak males. Pasti ngomong gitu. Aku milih ke surga lah, di sana Roh Kudusnya manis, aku memuji Tuhan, aku di sini disuntik terus, enggak pasti nggak jawab seperti itu. Karena sudah tahu. Karena orang yang sudah mau dipanggil Tuhan sebetulnya tahu. Sudah dikasih penglihatan. Dan kalau sudah dikasih penglihatannya tentang malaikat, Roh Kudus, dia pasti akan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak sekali orang mengalami ketakutan. Hari ini banyak sekali orang yang hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Karena apa? Doanya mentok, tidak sampai ke atas, cuma mulek-mulek di sini. Mulek-mulek, bahasa apa itu? Cuma di sini, mulek-mulek. Jadi bahasanya di sini. Karena kemarin ada kita melayani dari Seminyak, dia datang ke sini, dia ngomong, kenapa saya doa 2 menit saya capek? Kenapa saya doa 1 menit saya capek? Doa saya cuma di sini. Kenapa tidak bisa naik ke hadirat Tuhan? Kain dan Habil. Dia persembahannya sampai naik. Tapi Kain persembahannya cuma di sini. Pelek, tahu nggak? Mulak di sini. Jadi orang bisa bersin, bisa batuk gitu. Dan kemarin orang itu ke sini, datang ke sini, saya sama Yohana mendoakan. Waktu kami memuji Tuhan, dia sudah Kristen, dia orang Bali, sudah Kristen. Gerejanya gereja Bali ya, gereja Bali di Seminyak. Dia udah lama dia pengen didoakan, tapi ada yang menghalangi, tiba-tiba dia kemarin sudah tidak kuat, akhirnya datang ke sini, dia didoakan. Saya didoakan, ayo saya ajak menyembah. Karena Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Coba damai sejahtera ada di toko besinya Pak Amin. Jual Pak Amin, jual damai sejahtera Pak Amin di tokonya, laris masih. Karena hari-hari ini orang hilang sukacita, banyak orang hilang damai sejahtera. Kemarin kita doakan, saya ajak menyembah. Baru lagu pertama, bait kedua, dia sudah nangis. Dia nangis. Saya sama main gitar, walaupun saya bisanya kunci D doang, tapi yang penting lagu-lagu bisa saya pelayanan. Walaupun cuma kunci D tidak masalah, tapi yang penting hadirat Tuhan ada. Akhirnya orangnya menangis sampai 2 lagu. Akhirnya saya amin, saya bilang, saya doakan pelepasan. Saya kasih minyak urapan.
Saya doakan akhirnya segala kepahitan, segala dendam, segala sakit hatinya keluar semua. Setelah itu dia merasakan damai. Saya bilang, gimana rasanya? Kok anu ya Mbak, terang mata saya. Ada yang narik keluar. Seperti ada yang narik keluar. Aku bilang, yang keluar itu adalah roh-roh jahat. Itu keluar dalam tubuh kamu. Karena apa? Dia kalau melihat suaminya itu pengennya marah, gelap. Tapi setelah didoakan semua, dilepaskan semuanya, dia terang dan dia melihat suaminya itu positif. Tidak ada lagi pengen marah, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kedamaian. Setelah saya doakan, tiba-tiba dia pingsan. Saya kan kaget dan takut. Yuk, pingsan yuk. Ternyata aku nggak pingsan, aku ngantuk. Waduh, saya langsung bikin orang terkejut aja. Aku bilang gitu. Wah, kalau terjadi apa-apa kan saya gimana sih? Enggak, aku ngantuk karena aku 1 minggu belum tidur. Karena orang yang punya masalah, orang yang nggak ada damai sejahtera, setiap malam itu tidak pernah bisa tidur. Dia tidak pernah bisa tidur sampai 1 minggu tidak bisa tidur. Dan saya kasih saran. Sekarang tidur yang nyenyak, luluran, dandan yang cantik. Itu. Jadi cewek jangan uyel-uyelan, aku bilang gitu. Iya, muka aku takutan ya. Iya, aku takutan. Sekarang gini aja. Misal aku aja lihat kamu aku takutan, apalagi suami kamu, saya bilang gitu. Makanya sekarang luluran, dandan yang cantik, udah melayani Tuhan. Dan dia bilang gini, aku ini pengkong, ya orang Bali bilang apa? Pengkong. Karena pengkong, katanya pengkong apa ya? Pengkong gitu katanya. Katanya pengkong. Karena Tuhan sudah menyuruh dia untuk melayani. Aku ini suam-suam kuku. Dia mengakui tidak panas dan tidak dingin. Makanya Tuhan itu memproses. Saya bilang, aku kemarin doa, Tuhan aku mau ini. Aku bilang, jangan dikte Tuhan menurut keinginan kamu. Tapi sekarang serahkan sama Tuhan. Kita bisa membantu doa, tapi semua Tuhan yang menjawab. Dan saya bilang, mungkin dengan kejadian ini suatu saat Mbok akan dipakai Tuhan untuk mengkonselingi rumah tangga. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya rencana, tidak mungkin. Kayak waktu ngobrol-ngobrol kapan tuh sama Bu Miske, Mbak Rini suatu saat Mbak Rini akan nangani orang yang punya masalah rumah tangga. Belum sampai 1 minggu, ternyata benar. Saya sudah mengkonselingi orang yang berumah tangga dan datang ke sini jauh-jauh dari seminya, pengen dilepaskan, pengen didoakan. Itu sungguh luar biasa. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita dimanapun bisa menjadi terang. Hari-hari ini banyak orang minta doa. Hari-hari ini. Itu benar saya alami. Karena banyak yang minta doa. Saya pun doa pelepasan juga 2 orang dari GBI Rock, Tabanan. Saya doakan. Mbak Ririn gak apa-apa, gereja lain. Udah masalah. Saya bukan satu gereja, saya layani. Karena Tuhan suruh. Agama lain pun saya layani. Karena Tuhan Yesus datang itu tidak melihat agamamu apa. Tidak. Tuhan datang untuk
menyelamatkan, menolong. Memang kalau ada orang buta minta sembuh sama Tuhan, Tuhan bilang, sukumu apa? Kamu Yahudi, apa Yunani, Amerika, Indonesia? Enggak. Siapapun yang minta pertolongan Tuhan, Tuhan kasih mukjizat. Saya baru ngerasain perjalanan Injilnya Yesus. Kok Tuhan Yesus itu menyembuhkan satu orang. Kok bisa ya seperti itu? Dulu di luar akal saya masih mikir. Ternyata hari ini saya mengalami sendiri. Saya harus mendoakan satu orang. Ke rumah ini dipanggil, orang datang ke gereja, saya layani. Baru ini saya mengalami benar-benar. Dan untuk hari Sabtu depan, saya pelayanan ke Siminyak. Itu saya baru ngerasain baca Alkitab Tuhan, kalau kamu aku utus, gak usah bawa pakaian, gak usah bawa ini, gak usah bawa bekal, jalan aja. Sekarang ini yang saya alami, saya juga jalan aja. Pokoknya Tuhan suruh, kapan hari saya disuruh Tuhan pelayanan ke Kerambitan. Saya diblasok ke Slemadep karena saya nggak bisa baca map. Saya cuma di jalan gini, hujan deras lagi. Saya cuma, Tuhan, kalau saya nggak ketemu rumahnya, berarti ya Tuhan kayak izinkan saya pelayanan di Kerambitan. Tiba-tiba nanya, ketemu rumahnya, ya ampun, kayak gunung naik gini. Sampai di sana saya layani, saya doakan. Kalau dipikir secara manusia, capek, hujan deras, ngapain? Tapi kalau Tuhan sudah suruh, kita sudah dikasih Tuhan jiwa untuk melayani. Dimanapun Tuhan suruh, kita menjadi prajurit. Seorang prajurit tidak akan pernah memikirkan persoalan-persoalan kita sendiri. Persoalan makan, persoalan minum. Harus jalan-jalan. Ini sekarang yang saya alami, ini benar-benar saya tahu cara melayani Tuhan itu melayani jiwa. Dan bisa menangis, kita bisa merasakan kayak seperti ini tadi. Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia bernyanyi. Misal Tante Indra undang kita berpesta, kita pasti akan bergembira. Masa Tante Indra undang, satu desa diundang, tiba-tiba baru datang semua nangis? Tidak mungkin. Nggak mungkin, pasti akan nyanyi. Pasti akan bersuka cita. Pasti akan memuji Tuhan. Segala puji syukur. Pasti akan ada sukacita yang luar biasa. Tapi kalau saya kemarin berdoa di Oma Elias, masa saya mau jingkrak-jingkrak? Kan tidak mungkin. Saya datang lihat opanya gitu, masa saya mau joy God? Tidak mungkin. Pasti kan nyanyinya kan, Yesus terlebih besar. Ada hal-hal kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan. Coba kalau kita di posisi seperti dia. Setelah Tuhan panggil, saya merasakan ada sukacita yang luar biasa. Dan waktu kita jalan, saya, Yohana, Bu Agustin jalan ke rumahnya. Jalan, tiba-tiba anjingnya. Dan yang ditakuti anjingnya cuma aku ya, Yo. Sama Yohana nggak takut, sama Bu Agustin nggak takut. Anjingnya takut lihat saya sampai masuk kolong ya. Masuk kolong. Beneran, sampai masuk kolong. Bu Agustin, kok bisa ya anjingku seperti ini, Mbak Ririn? Kok takut sama Mbak Ririn, kenapa? Ada yang ngikutin saya ngomong gitu. Ada yang ngikutin, aku bilang gitu. Setelah saya pikir di rumah, kenapa ya anjingnya sampai nunduk ketakutan? Sampai gini loh anjingnya. Sampai gini di kolong. Kok aneh, takutnya cuma sama saya. Kemarin juga kejadian sama, yang mau saya doakan, tiba-tiba saya keluar. Mbak, dia ketakutan lihat saya. Iya, setelah selesai didoakan,
Aku tadi takut sama Mbak Ririn. Takut kenapa? Aku bilang gitu. Karena apa? Rohnya sudah bertentangan. Roh Kristus dengan roh kegelapan. Lihat dia sudah takut. Saya langsung gini, masuk. Saya gini, saya doakan ayo masuk. Aku tadi takut sekali gitu. Karena sudah ada 2 penglihatan bahwa saya ada malaikat Tuhan menjagai saya. Makanya anjingnya itu sampai takut sampai gini. Saya mikir sampai malam, kenapa ya anjingnya ketakutan? Oh iya, saya dijagain malaikat Tuhan. Sampai anjing aja tertunduk, takut seperti orang menyembah. Anjingnya benar-benar seperti orang menyembah. Tapi puji Tuhan, karena kita bisa perintahkan malaikat di surga untuk berkemah menjagai kita, menjagai sekeliling kita. Saya bersyukur sekali Tuhan kasih pelayanan yang begitu luar biasa. Walaupun menguras tenaga, menguras waktu, karena doa pelepasan itu tidak mungkin sebentar, apalagi hari Sabtu itu saya 3 orang. Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Dan kadang lupa makan, lupa minum. Kalau saya sudah doa pelepasan, perut itu sudah nggak ada rasa lapar. Tapi setelah selesai itu baru. Makan apa aja saya makan, saya sikat. Minum, makan, pasti makan banyak. Dan yang saya bersyukur, waktu itu Bu Agusin WA saya, Mbak Ririn, saya baru ini mengalami pelayanan yang begitu luar biasa. Saya benar-benar menyaksikan melayani orang doa pelepasan sampai dia dipanggil Tuhan. Dan saya pun mengalami sendiri, karena waktu itu saya pelayanan Bu Agusin itu, saya tarik-tarikan. Setannya itu narik tangannya dia sampai gini. Yohana yang megangi kelintingan ya Yohana, karena tenaganya kuat. Teriak dia, Mbak Ririn tolong aku. Tangannya narik gini sampai gini. Saya kasih minyak urapan, saya gini kan, balik lagi ke sini. Saya cuma dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, roh apapun, keluar kok. Dia bisa keluar semuanya. Akhirnya tangannya kembali. Setelah itu, dia bilang badanku enak. Setelah nggak berapa lama anaknya saya layani juga. Dan anaknya bilang, Tante Ririn enak sekarang badanku. Iya. Besoknya dia WA, aku bisa tidur karena aku setiap malam tidak bisa tidur. Hari-hari ini banyak orang tidak bisa tidur. Siapa yang setiap malam tidak bisa tidur? Angkat tangan, ayo, setiap malam tidak bisa tidur. Ayo, mau didoakan? Ayo. Karena hari-hari ini banyak yang tidak bisa tidur karena pikirannya kemana-mana. Aduh. Karena orang yang tidak bisa tidur malam itu nggak enak sama sekali, nggak tenang dalam hidupnya, nggak enak. Dan puji Tuhan kalau kita sudah lepas, bisa tidur, ya nggak Tasya? Iya, alami Tasya, ya bisa tidur nyenyak. Benar, kalau yang sudah mengalami dia percaya, benar nggak Tasya? Iya, percaya. Karena apa? Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter. Di mana coba datang, dokter, tolong kasih obat saya damai sejahtera, sukacita, biar saya bisa tidur nyenyak. Paling dikasih obat tidur, benar nggak? Iya nggak? Masa setiap malam kita mau minum obat tidur? Makanya jemaat blessing di sini. Kalau ada merasa badan kalian, tubuh kalian merasa nggak enak, nggak bisa tidur, langsung call saya aja. Nggak akan lama, saya doakan. Nggak akan lama, saya doakan. Karena saya juga nggak mau jemaat blessing lalu nggak bisa tidur. Kalau nggak tidur mau berdoa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak
tidur cuma bengong, ketak-ketik itu nggak bagus. Karena lama-lama kesehatan kita nggak akan baik. Kita kalau sudah dilepaskan dari segala belenggu, kita menjadi orang yang merdeka. Coba bangsa Indonesia waktu dijajah, rasanya gimana? Makan aja katanya telur satu dibagi berapa. Sekarang telur aja bosen-bosen. Karena kita sudah merdeka. Coba kalau kita merdeka dari belenggu si jahat, apa kita nggak akan damai? Nanti ibu-ibu, cewek-cewek nggak usah pakai skincare. Karena kalau udah ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, wajahnya akan bersinar, akan kinclong. Beneran, akan kinclong karena dari hati memancar ke wajah. Coba, walaupun di make up tebal, tapi kalau wajahnya letih, lesu, tidak bertenaga, hidup segar, mati nggak mau. Ayo, coba lihat aja, padahal sudah dandan cantik tapi loyo, dikasih makan, gak mau, perutku kenyang, kasih minum, gak mau. Coba sudah selesai doa pelepasan, aku lapar, aku ngantuk kan. Karena apa? Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Waktu sama Ina kami jalan dan Ina, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Bapak, saat ini Tuhan Kau pakai jemaat-Mu blessing Tuhan itu menjadi alat yang luar biasa. Kami percaya setiap pergumulan mereka, setiap doa-doa jemaat blessing Tuhan jawab. Apapun pergumulannya, apapun permasalahannya, sakit, penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, apapun Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima makanan rohani yang telah disampaikan oleh Kak Ridin. Sungguh luar biasa Tuhan, karena di dalam dan mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kekuatan kami hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Bila firman boleh mengubahkan kehidupan kami untuk lebih dari lebih baik dan lebih benar di hadapan-Mu. Dan setelah kami akan menabur untuk diakonia Tuhan, bila kami boleh menabur dengan sukacita Tuhan, agar kami juga boleh membagikan berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Apabila ada yang sakit, kiranya Kau menjamah Tuhan. Juga untuk pelayanan Mbak Ririn ini, bila persembahan diakonia ini boleh membantu Mbak Ririn Tuhan dalam melayani misi Tuhan, menjangkau jiwa dimanapun berada Tuhan. Kami tahu itu semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau belajar menabur, memberi yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, amin. Selamat menabur. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Sambil kita menabur, kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja sebentar. Shalom keluarga blessing. Saat ini
masuk bulan Oktober, November, terus Desember sudah ada pohon Natal. Berarti kita mau merayakan ibadah tutup tahun ya. Oh, Paskah, benar sekali. Natal. Haleluya. Ini panitia Natal sudah terbentuk dan ketua Natal adalah Pak Amin. Pak Amin akan memberikan pengumuman untuk Natal. Silakan Pak Amin. Shalom. Selamat sore semua. Kita bersyukur pada tahun ini, tahun pertama ya. Tahun pertama GPDI Blessing dan GPDI Blessing namanya. Asisten GPDI. Ya, tahun pertama, jadi kita bersyukur ini adalah Natal pertama kali. Jadi mari kita sambut Natal di gereja kita untuk tahun yang pertama ini dengan sukacita yang besar. Jadi seperti firman Tuhan tadi dan juga firman Tuhan yang bagus yang dibawa minggu lalu, bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu pasti Tuhan akan menjawab dan akan mencukupi. Jadi di sini kita telah wacanakan untuk ada perayaan Natal kita tidak terlalu meriah dan juga tidak terlalu sederhana. Jadi oleh sebab itu kita wacanakan untuk dalam hati kita masing-masing yang punya penghasilan lebih dan juga yang punya penghasilan pas-pasan, kita mencoba untuk menjanji iman kita. Janji kita bukan kepada siapapun, tapi kepada Tuhan. Ini yang kami lakukan para pengusaha di beberapa tempat yang lain, di tempat saya dulu. Apa yang kami aminkan bisa terbentuk gereja, terbentuk. Tiap kali Natal yang kami lakukan adalah janji iman kami dengan wacana yang kami bacakan, selalu Tuhan menjawab lebih. Nah, ini yang mau kita lakukan di sini. Jadi kita menjanjikan diri kita bahwa penghasilan kita yang sedemikian kecil, tapi Tuhan akan melebihkan. Tuhan akan memberkatinya menjadi apa yang kita inginkan, selalu Tuhan menjawabnya dan memberkati dengan lebih. Jadi makanya itu ada nah di sini ada kertas. Biasanya kalau kita yang belum tahu, biasanya kalau janji iman atau apa biasa di amplop, dan itu kadang tidak ada yang merasa iri, ada yang merasa sumbangan itu sekian. Nah di sini ada kertas masing-masing. Dari kertas ini bisa nanti kita bagikan, jemaat tulis namanya masing-masing dan berapa yang dijanji imankan. Dan ini tidak dibatasi dan tidak dipaksakan, tapi hanya itu adalah janji dirinya dengan Tuhan bahwa saya akan memberikan yang terbaik untuk Natal kali ini, walaupun sangat sedikit ataupun lebih yang tidak kita yakinkan. Kayak seperti kami para pengusaha, kan apa yang kami berikan itu kami tidak yakin bisa mencapai enggak, tapi Tuhan pasti selalu menjawabnya. Dan saya kemarin telah buat rangkuman, mungkin kita akan persiapkan sampai di tahun baru. Jadi kebutuhan kita kurang lebih 14.500.000 keseluruhan, tapi itu tidak memaksakan dari pribadi kita masing-masing. Jadi di sini ada kertas, nanti tulis nama masing-masing dan nominalnya berapa, dan kita akan mendoakan, bukan sekarang memberinya, tetapi sebelum hari Natal, hari hanya kurang lebih 1 minggu Pak Ulit. Nah ini baru bisa terkumpulkan semua untuk kita adakan kegiatan apa yang mau kita wacanakan. Jadi bukan sekarang memberinya, tulis di lembaran ini nama maupun nominalnya. Contoh yang di bawah ada rupiah, bisa ditulis dengan nominal satuan. Contoh 100.000. Nah cukup deh dengan 100. Nggak usah nolnya 5 ya Pak. Nah, untuk nggak cukup nanti
targetnya, Mama 1 juta, ya channelnya 3 jam. Jadi nama jelas, dan saya yakin apa yang kami bahas di bapak-bapak, kita akan diberkati. Kita lihat kekuatan seperti yang Bu Ririn katakan tadi, kekuatan doa itu luar biasa. Karena kenapa kita buat seperti ini? Apa yang kita imani di dalam tulisan kita masing-masing ini nanti kita akan doakan. Setelah selesai nanti kita akan kumpulkan dan kita hitung berapa janji iman kita masing-masing, pribadi masing-masing, tapi tidak disebutkan nama. Maaf biar gak malu, tapi hanya nominalnya kita sebutkan, kita doakan bersama. Pasti saya yakin Tuhan akan mengabulkannya. Walaupun teman-teman tidak yakin bahwa saya tulis di situ 500 bisa kan mencapai kira-kira, yakin aja Tuhan pasti akan memberikannya. Jadi mungkin hanya itu aja bisa kita bagikan. Sambil dibagikan, saya akan menambahkan sedikit pengumumannya. Untuk Natal kali ini kita akan buat 2 kali, tanggal 24 malam dan tanggal 25 sore. Ya, 24 jam 7 malam kita ada ibadah Natal, dan tanggal 25 tepatnya hari Minggu kita buat acara itu 2, adalah ibadah Natal, perayaan Natal, dan perayaan ulang tahun gereja kita yang pertama. Ya, jadi di dalam perayaan ini nanti ada door prize yang panitia sudah siapkan. Ya, hadiah utamanya sungguh luar biasa, saya belum tahu. Ya. Terus jadi panitia saat ini di tahun ini dia punya 3 acara. Jadi ibadah Natal, perayaan Natal dan perayaan ulang tahun, dan ibadah tutup tahun. Ya, jadi kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai warga anggota kerajaan Allah, kita berdoa biar Tuhan menaruh di dalam hati kita itu nominal berapa. Jadi tidak ditutup untuk berapa, tetapi itu dari hati kita, Tuhan menggerakkan berapa. Jika nanti panitia ini berhasil untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, nanti saya akan tambahkan pekerjaan yang lain. Ya, untuk menjadi panitia pembangunan gereja, Pak Budi jadi mandor. Kita percaya bahwa segala sesuatu bagi kita mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, jadi silakan penulis sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudari semua. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan memberikan hal yang tidak mudah bagi kita, tetapi Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini kita menabur dengan meneteskan air mata, tapi saya percaya bila mana kita meneteskan air mata untuk Tuhan, Tuhan menggantinya dengan berkat. Air mata kita diganti dengan berkat. Amin. Jadi saya mengharapkan semua jemaat untuk dapat datang, untuk dapat terlibat di dalam 3 acara tersebut, ya. Ibadah Natal, perayaan Natal dan perayaan ulang tahun, dan ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun diadakan di tanggal 31 Desember jam 10 malam di tempat ini. 10 malam di tempat ini, jam 12-nya kita tiup trompet. Terus nanti ada tukar kado dan ada ramah tamah di tempat ini. Ya. Yang sudah menulis nanti ditaruh di depan, kita akan berdoa untuk bersama-sama. Atau nanti salah satu orang untuk mengambil aja tidak apa-apa, taruh di depan.
Jadi ini semuanya tanpa terkecuali ya, baik pemain musik, baik saya, semuanya janji Iman. Ya. Di dalam sini kita doakan ya sama-sama. Oh nanti Mbak Lucy yang suka tulis Kita dulu Pak. Kita hitung dulu baru doakan. Oh iya iya. Oh dihitung dulu Ya, hitung dulu baru doakan, udah tahu nominalnya. Ya. Kita doakan bahwa akan tercapai nominal itu nanti. Ya. Silakan Pak Amin bawa dulu kita nanti. Pak Anu saya tadi tanya, ada Pak. Ketua panitia yang membacakan totalnya ya. Oke, puji Tuhan, dari janji iman yang sekarang kita totalkan dari keyakinan jemaat masing-masing, yakin akan mendapatkan sesuai janji imannya. Total nominal sementara itu totalnya 11.850.000. Ini belum semua. Dan saya yakin mungkin di antara beberapa teman yang punya usaha akan mencukupi dari kekurangannya. Itu pasti akan tercukupi. Tinggal selangkah sedikit lagi. Jadi ya lumayan. Inilah yang pertama kali kita lakukan. Pasti dengan cara seperti ini gereja kita akan terbentuk. Amin. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita akan tumpangin tangan ini. Kita percaya bahwa iman kita yang sudah kita taruh di dalam untuk Natal, perayaan Natal, perayaan ulang tahun gereja, bahkan untuk tutup tahun,
Untuk tahun baru pasti Tuhan akan berkati berkali lipat di dalam kehidupan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sudah tahu di dalam hati kami nominal yang akan kami persembahkan untuk gereja kami, untuk perayaan ibadah Natal, perayaan ulang tahun gereja, bahkan untuk tahun baru. Tuhan sudah sediakan kebutuhan kami 14 juta sekian. Saat ini sudah terkumpul 11.850.000 rupiah. Itu semuanya karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Dan kami tidak mau menutup kemungkinan Tuhan tambahkan berkat lagi Tuhan. Dan kami percaya jemaat-Mu yang sudah menabur, Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan jadikan kepala bukan ekor. Bahkan di dalam kehidupan mereka Tuhan, jemaat kami khususnya blessing, berkat-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi para panitia Natal Tuhan, baik Pak Amin, baik Pak Budi, baik Mbak Lirin, baik Oma Oli, Mas April, Tasya, Pak Yuli, semuanya Tuhan berkati, berikan kemampuan, hikmat dari Engkau, supaya Natal di tahun ini Natal yang penuh dengan sukacita. Bahkan berkat-Mu Tuhan boleh kami terima di akhir tahun. Bahkan kami boleh melihat dengan mata kepala kami bahwa Engkau Allah yang hidup, yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Tuhan berikan jempol bahwa Tuhan kita baik. Amin. Dan jempol kita ini toskan kepada kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Dan sambil berkata Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik.
dan saya. Saya yakin dan percaya apa yang saudara imani pada saat sekarang ini. Lebih dari itu Tuhan akan berikan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tak habis-habisnya hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap pribadi kami. Engkau lihat hati dan pikiran kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan memohon bahkan menyembah Engkau. Karena Engkau yang layak kami sembah Bapa. Kami ingin selalu dekat kepadamu untuk dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Pada saat sekarang ini hamba ingin untuk berdoa bagi petugas-petugas yang melayani Engkau, terutama yang membawakan firman Tuhan. Oh Yesus, sungguh luar biasa Engkau memakai akan hamba-Mu ini ya Tuhan. Bukan siapa-siapanya, tetapi kuasa Tuhan yang selalu mengiringi kehidupannya dimanapun Engkau izinkan untuk dia melayani Engkau Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan untuk dia boleh mengangkat nama Yesus dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk dikenal di mana Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap kami. Bahkan hadirat Allah ada di tempat ini untuk memberkati kami, melihat kami Tuhan. Dan Kau ciptakan sebagai manusia-manusia yang selalu bertopang akan Engkau menopang kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa daripada Engkau. Gereja DPDI Blessing sudah diberkati. Gereja DPDI Blessing adalah Engkau yang memiliki. Engkau mengadakan dan Engkau dapat memperluas gereja ini Tuhan dalam nama Yesus. Engkau kirimkan jiwa-jiwa datang di tempat ini untuk mengaku Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup yang mengangkat akan nama Yesus di dunia ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu mengikuti akan kehidupan kami. Semakin Engkau pakai kehidupan kami Tuhan di tempat ini. Gereja DPDI Blessing menjadi berkat untuk Engkau lihat pada saat sekarang ini. Jalan sudah mulai terbuka. Engkau sudah mengirimkan jiwa yang tidak terduga. Pada saat sekarang ini Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau berkati kami karena kami yakin dan percaya. Tidak sia-sia kami datang pada saat sekarang ini untuk memuji, menyembah Engkau, mengangkat tangan kami dengan sukacita karena Roh Kudus yang bekerja pada saat sekarang ini. Hamba yakin dan percaya dalam rencana kami Natal mendatang Tuhan. Kami banyak mempunyai rencana Bapa, tetapi rancangan Tuhan senantiasa yang terjadi yang boleh kami menikmati Tuhan. Begitu baik Engkau yang kami lihat pada saat sekarang ini. Kami ingin mengambil bagian dalam hidup kami untuk dapat memberikan kepadamu ya Tuhan. Di dalam tenaga kami, semangat kami, Engkau memberikan bagi kami untuk kami dapat memberikan kembali kepadamu. Karena Engkau yang layak kami sembah. Engkau adalah Allah yang sempurna, mengajarkan kami untuk dapat menyempurnakan kehidupan kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu dimanapun mereka bermukim. Di desa pelosok mana Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka Tuhan. Mereka sangat memerlukan Engkau Tuhan, sandang pangan mereka untuk mereka menghadapi Natal, berikan kecukupan bagi mereka dalam nama Yesus. Karena kuasa Tuhan selalu ada bagi orang yang benar. Kuasa Tuhan selalu ada bagi orang yang berdoa. Pada saat sekarang ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hambamu yang selalu mengangkat kedua tangannya untuk memuji Engkau, memohon kepadamu. Pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Rumah tangga mereka Engkau berkati, anak cucu mereka Engkau berkati. Mungkin di antara mereka hamba-Mu ada yang sakit, Tuhan tolong. Dengan lawatan Tuhan Engkau datang dan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dalam nama Yesus berikan sukacita bagi mereka untuk dapat mereka melihat akan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan atas kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini hamba tahu dan hamba yakin dan percaya otoritas selalu ada di tempat ini untuk menyenangkan kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas
kemurahan-Mu. Kami juga serahkan pemerintahan kami atas bawah pimpinan Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Tuhan, tidak ada kata lain Mama minta padamu. Biarlah semuanya boleh terjadi atas campur tangan Tuhan. Memberkati kami sebagai rakyat yang selalu membelakan kebenaran, terutama Pulau Bali. Tuhan tolong pada saat sekarang ini Pulau Bali Engkau memberkati semua gereja-gereja yang akan Engkau Tuhan lawati mereka Tuhan, agar benar-benar mereka mengandalkan Engkau bukan mengandalkan manusia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas pemerintahan kami sampai pada saat sekarang ini. Ajar pemerintahan kami Jokowi dan jajarannya untuk takut akan Engkau, maka kebenaran demi kebenaran terjadi atas pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan atas kebolehan yang Engkau berikan bagi kami. Khusus hamba serahkan Bapak Felix sebagai pendeta yang mengembali kami sebagai jemaat yang membutuhkan dia Tuhan. Engkau mengizinkan dia untuk datang pada saat sekarang ini untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Melalui dia saja kami boleh melihat apa yang Kau berikan bagi kami. Kami ingin pakai hidup ini untuk dapat diberkati dan dapat memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan atas kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah apa yang kami dapati pada saat sekarang ini, kami boleh bawa pulang dengan kepenuhan berkat daripada Engkau. Bukan seperti kami baru datang, tetapi pulang kami penuh dengan berkat dan kemudahan-kemudahan Kau berikan bagi kami di dalam usaha pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin salah satu jemaat di sini yang sakit Tuhan, Engkau lawati mereka dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan senantiasa boleh terjadi. Mereka mendapatkan kesembuhan yang prima hanya beroleh daripada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu Engkau berikan pada saat sekarang ini untuk kami pulang nanti. Kami membawa berkat sukacita penuh hanya daripada Engkau. Tidak permohonan seorang hamba berserahkan dengan segala kerendahan hati mengucap syukur kepadamu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan wajahmu dan angkatlah tanganmu. Kita akan terima berkat kita yang tercurah dari Allah Bapa kita. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah meluangkan waktu terbaik kami untuk datang di tempat ini, untuk memuji menyembah nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami telah menabur Tuhan persembahan-persembahan, khusus persembahan yang dari kami Tuhan, bahkan janji iman kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan mengembalikan Tuhan berlipat kali di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan antar kami dari gereja kami sampai rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tanpa kurang satu apapun. Sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami rindu berkat dari-Mu. Mari umat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dengan cinta kasih-Nya oleh putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis oleh Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan,
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan